Halo, selamat malam Kak, silakan duduk. Halo, selamat malam. Terima kasih, Kak. Siap, ini dengan Kakak siapa? Kak Lala. Oh, Kak Lala, siap. Mungkin saya bisa panggil Kak Lala aja kali ya, atau mungkin ada panggilan yang lebih unik lagi nih Kak, yang buat Kakak bisa lebih nyaman. Oke. Kak Lala aja nggak apa-apa, Kak. Oke, Kak Lala, salam kenal ya. Nama saya Mareta Heva Zabela. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Kakak untuk mengobrol-ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Nah, saya berterima kasih kepada Kakak karena Kakak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Biro Psikologi Mercubuana Yogyakarta dan memilih saya sebagai konselornya. Dan terima kasih juga karena Kakak sudah mempercayakan privasi Kakak kepada saya dan Kakak tenang saja, Kakak bisa ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya secara terbuka dan sedetail mungkin, karena privasi Kakak akan saya jaga. Dan juga saya mohon izin apabila nantinya, saya melihat adanya indikasi ancaman dari pihak ketiga, entah itu orang tua, teman, saudara, saya akan melaporkannya kepada atasan saya untuk segera ditindaklanjuti. Sampai di sini Kak Lala cukup paham? Iya, paham, Kak. Baik, nggak ada yang ingin ditanyakan ya, Kak, ya? Belum ada, Kak. Siap. Kak Lala gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesininya naik apa nih, Kak? Naik kendaraan pribadi tadi, Kak. Oh, naik kendaraan pribadi ya. Kak Lala, Iya. asli Jogja? Aslinya Kebumen, Kak. Oh, aslinya Kebumen, berarti di sini ngekos Iya. ya, Kak, ya? Iya, ngekos. Siap. Tadi kehujanan nggak, Kak? Soalnya Jogja lagi sering hujan loh. Iya nih, kebetulan tadi baru kena gerimis aja, belum sampai kehujanan. Oh, untung ya, Kak, ya, kalau misal udah basah kuyup nih Iya, konseling kita nggak jadi nih hari ini kayaknya. iya, Oke, Kak. alhamdulillah, Kak, kalau Kakak dalam keadaan yang baik dan tadi untungnya cuma kena gerimis ya, Kak, ya? Iya. Oke, siap. Kak Lala kalau boleh tahu Kak Lala sekarang kuliah ya, Kak, ya? Iya, Kak, lagi Oh, kuliah. kuliah di mana, Kak? Kuliah di Mercubuana juga, Kak. Oh gitu, wah sama ya kita. Iya, Kakak jurusan apa? iya. Kebetulan jurusan psikologi. Wah, oke siap. Berarti Kak Lala ini udah sebenarnya udah cukup paham ya Kak ya tentang teori-teori dalam psikologi gitu ya. Jadi lebih enak Iya, nih kita bakalan ngobrolnya. iya, Kak. Siap Kak Lala. Nah Kak Lala sebenarnya apa sih yang pengen Kak Lala ceritain sampai akhirnya Kak Lala datang ke sini sih? Jadi sebenarnya tuh ada sedikit masalah sama keluarga, Kak. Oh begitu. Tuh, Jadi ini iya, itu tentang persoalan keluarga ya Kak Lala ya? iya. Oke, siap. Kebetulan nih, Kalau oh ya, gimana, Kak? kebetulan nih kan orang tua kandung saya udah bercerai. Mhm, Jadi saya kan ikut ibu. Jadi mhm, ibu tuh udah punya suami baru. Dan mhm, jadi mau nggak mau saya ikut sama ibu ke mhm, rumah papa tiri. mhm, Dan di situ banyak ada kayak pembeda antara anak kandung sama anak tiri gitu sih, Kak. mhm, mhm. Oke. Nah, mungkin ini kalau sebelum kita menjauh ya, Kak, ya, obrolannya, harapan dari Kak Lala sendiri nih, sebenarnya Kak Lala kepengen apa sih yang terjadi setelah konseling ini berakhir kayak gitu? Apa sih harapan Kak Lala supaya, oh mungkin ingin, biar lebih lega atau kayak gimana Kak Lala? Pengennya sih kayak ngerasa lebih lega ya sih, Kak, ya benar. Soalnya bukan tipe orang yang gampang cerita sama orang lain. Jadi bingung ketika mau cerita sama orang yang bisa dipercaya itu siapa. Itu harapannya ya selesai konseling ini bisa ngerasa lebih lega, lebih dapat solusi buat apa ya, buat um, ngatur perasaan Mhm, diri mhm. sendiri gitu. Oke, siap. Saya benar-benar apresiasi banget karena Kakak, mau ngobrol sama saya, karena
Kakak sendiri yang bilang bahwa Kakak bukan tipe yang pencerita, Kak Lala, tipe yang memendam ya, Kak, ya, ibaratnya ya? Iya, Oke, siap. Nah, Kak Lala, semoga harapan Kak Lala nantinya bisa, tercapai setelah konseling ini dan saya juga berharap Kak Lala, nantinya bisa mendapatkan jalan keluar setelah kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, Kak, ya. Oke, Kak mhm. Lala, tadi, saya sempat mendengar bahwa Kakak ingin lega gitu, ingin lega karena persoalannya ini setelah Kakak datang ke rumah papa tirinya gitu ya, Kak, ya? Dan ternyata Iya, ada perbedaan-perbedaan gitu ya, Kak, ya? iya. Oke, siap Kak Lala. Nah, kalau begitu Kak, mungkin Kak Lala bisa menceritakan lebih detail nih Kak, perbedaan yang seperti apa sih yang terjadi di rumah papa tirinya gitu, Kak? Oke, jadi perbedaannya kayak, dalam semua hal sih ya, Kak. Kayak saya kan punya kakak tiri, saya itu nggak boleh meminta Mmm, atau ya kasarnya tuh lebih punya apa-apa yang lebih dari kakak tiri saya, oh, kayak mhm gitu sih, mhm Kak. mhm. Berarti ibaratnya Kak Lala ini harus selalu di bawah kakak tirinya gitu ya, ibaratnya di nomor dua kan Iya, ya, Kak, ya? iya, kayak Oke, gitu, Kak. siap. Biasanya nih, Kak, kalau misalkan Kak Lala sedang dalam fase itu atau dalam kondisi seperti itu, apa sih yang Kak Lala rasain? Sedih ya, Kak, sedih, marah, ngerasa nggak adil, kayak gitu sih. Sedih ya, Kak, ya? Iya, Oke, Kak Lala, saya juga sebenarnya turut sedih dengan mendengar cerita Kak Lala di nomor 2 kan itu memang sangat-sangat tidak enak sebenarnya. Tapi mungkin nih Kak, kalau misalkan waktu Kak Lala merasa bahwa Kakak di nomor 2 kan gitu, rasa ungkapan sedih Kakak kayak gimana sih? Apakah Kakak menangis meraung-raung? Atau mungkin Kak Lala, "Oh saya bukan tipe pencerita nih, ya udahlah dipendam aja." Atau kayak gimana nih Kak Lala? biasanya ngungkapinnya sih pakai kayak jalan-jalan sendiri aja ya, Kak. Mhm mhm. Cuma jalan-jalan atau pokoknya kalau lagi ada masalah sama keluarga, itu saya nggak mau ada di rumah. Tuh, kalau Oh, misalkan lagi di Jogja, saya nggak mau ada di kos. Kayak gitu. Yang mhm penting mhm. keluar, entah sendiri, entah ada temen yang mau ikut, kayak gitu Mhm sih. mhm. Oh, berarti ibaratnya Kak Lala ini kalau ada masalah gitu, ada problem di keluarga, Kak Lala ibarat kayak mencari udara segar ya, Kak, ya? Keluar, Iya, nggak ibaratnya kalau di kos kan, ya namanya kos gitu kayak petakan gitu kan, terus di rumah juga, "Duh kok kayaknya banyak problem," gitu ya, Kak, ya? iya gitu, Kak. Jadi Oh, lebih milih buat mhm. keluar, nenangin diri. Oh, buat nenangin diri ya, Kak, ya. Siap. Kak Lala, kalau misalkan boleh tahu nih, Kak, selain rasa sedih, ada nggak sih, perasaan yang lain yang sebenarnya kayak mungkin saya tuh sebenarnya marah gitu, atau ya udah sedih aja gitu, tapi nggak ada pergolakan batin atau kayak gimana nih, Kak Lala? Mungkin bisa lebih diekspresikan, apa sih yang sebenarnya Kak Lala rasain selain rasa sedih saat di nomor 2 kan gitu, Kak? Marah sih ya, Kak, marah sama perasaan nggak adil. Jadi kayak ada sedikit dendam sendiri gitu. Mhm Tapi mhm. dendamnya tuh bukan yang langsung nggak mau ada Mhm mhm. kenal sama keluarga baru, cuma Oh, mhm. kayak, "Oke, aku bisa ngelakuin ini semua tanpa kalian." Kayak gitu sih, Kak. Oh, oke. Jadi Berarti keras juga ke diri sendiri, mhm mhm. gitu. Berarti ibaratnya karena permasalahan ini ya, Kak Lala, ya, Kakak jadi mementingkan ego sebenarnya. Jadi kayak, "Saya harus bisa nih tanpa kalian," gitu. "Saya harus pembuktian nih," kayak gitu ya, Kak, ya? Iya, Kak, kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, berbicara soal pembuktian nih, kayaknya Kak Lala waktu ngomong soal, "Saya bisa kok tanpa kalian," itu ada emosi nih yang terkeluarkan. Apa sih yang kepengen banget Kak Lala buktiin gitu? Apa sih yang sebenarnya pengen Kak Lala,
"Ini nih gua nih," kayak gitu, "ini nih aku tuh udah kayak gini," gitu, "aku bisa kayak gini." Apa yang pengen Kakak ibaratnya perlihatkan gitu ke orang tua Kakak gitu, ke papa tirinya dan ke kakak tirinya Kak Lala gitu? Yang pengen diperlihatkan sih ya cuma kayak aku tuh bisa berhasil tanpa kalian, bisa meraih apa yang aku mau walaupun itu lebih dari kakak tiri saya, Mhm tanpa bantuan mereka gitu. Kayak mhm mhm sekarang saya kuliah, mhm. itu ya biaya sendiri sih Kak ya, alhamdulillah. Karena itu salah satunya Alhamdulillah. orang tua kan nggak mendukung di Mhm kalau saya ambil kesehatan tuh nggak mendukung. mhm Jadi mau nggak mau saya harus sendiri gitu loh, karena mau buktiin, oh ya udah kalian nggak mendukung ya mhm. aku bisa sendiri kayak gitu. Oke, siap. Mohon maaf Kak, kalau misal agak memotong nih. Kak Lala kalau boleh Iya, tahu ada saudara kandung atau Kak Lala memang anak tunggal gitu Kak, dari pernikahan ibunya yang sebelumnya? kalau dari orang tua anak tunggal Kak. Oh, anak tunggal, kayak gitu ya, Kak, ya. Iya, Siap. Nah, tadi, kebetulan Kak Lala tadi sempat mengatakan ya, ibaratnya, saya bisa lebih sukses gitu dari kakak saya gitu. Terus saya, pengen ngebuktiin nih, bahwa kalian yang ibaratnya menentang keinginan saya untuk, mengambil jurusan kesehatan, itu salah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak pernah ngobrol nggak sih Kak sama orang tua, "Kenapa sih Ma, kenapa sih Pa, kalian nggak menyetujui?" Gitu. Atau mungkin Kakak sendiri punya persepsi nih kayak, "Oh orang tua saya nggak mau saya kayak gini," atau kayak gimana nih Kak Lala? Mungkin bisa diceritakan juga Kak? kalau ngobrol soal itu nggak pernah sampai tanya yang alasan Mhm sebenarnya tuh kenapa ya Kak. Soalnya mhm ketika saya tanya, orang tua tuh cuma menjelaskan, terutama ibu ya. mhm Ibu kandung tuh cuma menjelaskan kalau kakakmu itu cuma kuliah jurusannya biasa, mhm. kok kamu mau ngambil kesehatan yang notabene untuk biaya lebih mahal, Oke. terus mungkin prospek kerjanya tuh lebih baik, Mhm. sedangkan kakakmu tuh cuma itu. Pokoknya dibilangnya kayak gitu. Oh, jadi ibaratnya sebenarnya alasannya itu malah karena kakaknya ya? Jadi ibaratnya Kak Lala ini Iya, memang nggak boleh untuk melebihi si kakak tirinya Kak Lala ini ya? iya kayak gitu Kak. Oke, siap. Nah, kalau Kak Lala sendiri gimana Kak responnya saat mendengar hal itu? Jujur marah ya Kak, marah nggak adil, nggak nggak ada lagi perasaan sedih, cuma kayak, "Lah kok bisa?" Gitu loh. Mhm mhm Sedangkan di pikiranku sendiri tuh kayak, oke saat sekarang aku minta tolong kalian buat biayain aku kuliah mhm kesehatan. Nanti kalau udah lulus, aku tuh janji aku bakal timbal balik ke kalian, aku bakal mhm. ngasih semuanya buat kalian. Tapi pemikiran mereka tetap nggak mau, pokoknya ketika kakakmu segini ya kamu nggak boleh Mhm. melebihi. Ketika kakakmu punya 2 ya kamu nggak boleh punya 3. Pokoknya kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti ibaratnya ada stigma ya, Kak, ya, di keluarga Kakak yang tidak memperbolehkan Kak Lala ini lebih dari kakaknya, begitu ya, Kak, ya? Dan Iya, ibaratnya, Kak Lala ini harus mengambil hal yang lebih rendah dari kakaknya, padahal sebenarnya Kak Lala sendiri bersemangat ya, Kak, ya, di jurusan psikologinya? iya. Oke, siap. Mungkin dari Kak Lala sendiri nih, apa sih yang pengen Kak Lala sampein ke orang tua kayak, "Maaf ah, sebenarnya kayak gini loh." Atau apa sih ungkapan yang paling pengen Kak Lala, ungkapkan gitu, Kak Lala katakan ke orang tua tentang keinginan Kak Lala, kayak gitu, Kak? Yang pengen diungkapkan tuh cuma kayak, eee, apa ya, ya pokoknya tolong jangan dibedain antara Mhm aku sama kakak.
aku atau sama adik, itu jangan dibedain. Toh kalian udah aku anggap kayak orang tua sendiri, Mhm, yang pastinya nggak bakal mungkin jasanya aku lupain. mhm, Atau ketika aku sudah kerja, pasti jerih payahku juga buat kalian, buat siapa lagi. mhm, mhm. Cuma itu sih, cuma minta jangan dibedain aja. Sebenarnya permintaan Kak Lala yang ingin, "Tolong dong jangan dibedain," kayak gitu. Itu sebenarnya permintaan yang sangat sederhana dari seorang anak kepada orang tuanya yang, mungkin membeda-bedakan anaknya ya, Kak, ya. Dan dari, Iya, cara Kak Lala berbicara dan dari raut wajah Kak Lala, saya juga bisa merasakan bahwa Kak Lala ini sebenarnya ada rasa sedih yang mendalam gitu ya dan membekas sebenarnya di Kak Lala, tapi Kak Lala sendiri tidak ingin menjadikan kesedihan itu menjadi dendam ya, Kak, ya. Karena gimana pun itu tetap orang tua Kak Lala, tetap saudaranya Kak Lala dan kalian adalah keluarga ya, Kak, ya. iya, Siap. Baik, Kak Lala. Nah, mungkin harapan Kak Lala nih, harapan Kak Lala ke depannya selain mungkin, "Tolong dong Mah, Pa, jangan bedain aku," gitu, "jangan bedain aku sama Kakak, karena dia juga kakakku dan aku adiknya," gitu. Selain itu apa sih, Kak, yang pengen banget kayaknya, "Duh, saya kalau misalkan ngelakuin ini atau saya mendapat ini, saya bahagia banget deh," kayak gitu? mmm, lebih bisa kontrol emosi kali ya, Kak. Soalnya Mhm. ada beberapa hal juga yang mungkin orang tua memang nggak salah, tapi karena sudah tertutup Oh, emosi, mhm, tertutup rasa benci atau perasaan nggak adil dari kecil itu, jadi kayak ego saya tuh lebih tinggi, jadi tetap menyalahkan orang tua, tetap oh, emosi. mhm, mhm, Pengennya sih lebih bisa kontrol mhm, mhm, perasaanku sendiri buat orang tua, biar nggak selalu negatif thinking juga sama mhm, orang mhm. tua. Karena jujur itu beban sendiri buat saya gitu. Oh, mhm, Walaupun saya ambis untuk bisa buktiin kalau saya bisa lebih dari kakak saya dengan mhm, usaha saya sendiri, di situ kayak masih ada gangguan kalau pastinya antara anak sama orang tua tetap ada selek ya Kak, mhm, sedikit mhm, sedikit betul, sedikit pasti ada selek. mhm, Nah itu jadi kayak beban, jadi semua keseharian tuh jadi nggak bisa dilakuin kerjaan, tugas, pasti terbengkalai karena pikiran mhm, itu mhm. sendiri. Siap. Jadi sebenarnya Kak Lala ini cuma pengen gimana sih caranya biar saya itu bisa lebih mengontrol emosi ya, Kak, ya? Lebih bisa Iya, mengontrol emosi supaya nggak negative thinking sama orang tua yang notabene sebenarnya terkadang mereka itu bermaksud baik ya, Kak, ya. Cuma karena iya, ego Kak Lala yang tadinya ibaratnya membara kayak, "Ah, kamu nggak menyetujuin saya," gitu, "Mama sama Papa nggak setuju sama saya," gitu. Jadinya yang keluar malah amarah ya, Kak, ya. Padahal sebenarnya iya, kalau ditanya nih, Kak Lala sayang nggak sih sama mama papanya? sayang sayang banget, pastilah Sayang sayang. banget ya, Kak, ya. Namanya Iya, orang tua gitu, dan orang tua pasti sayang banget juga sama anaknya. Dan sebenarnya secara psikologi juga, Kak, slack antara anak dan orang tua itu sangat-sangat wajar. Dan apa yang Kak Lala keluarkan, emosi yang Kak Lala keluarkan itu sangat-sangat wajar dengan memori Kakak yang mungkin dari kecil gitu, merasakan perbedaan dari cara orang tua kepada kakaknya, terus melihat perbedaan-perbedaan, pergesekan-pergesekan, dan yang pada akhirnya hal itu menumpuk menjadi sebuah emosi yang membekas di Kak Lala. Dan itu sangat-sangat wajar jika saat ini Kak Lala mencoba untuk mengontrol emosi. Saya sebenarnya nggak mau marah gitu, tapi kok yang keluar malah marah kayak gitu ya, Kak, ya? iya, Oke. Nah, bener kayak biasanya gitu. nih, Kak Lala, kalau misalkan Kak Lala, sebenarnya nggak pengen marah gitu, tapi yang keluar malah marah gitu. Nah, itu Kak Lala biasanya ngelakuin apa sih, Kak, biar kayak, "Oke, saya mau healing nih." Apa sih hal yang biasanya Kak Lala lakuin buat Kak Lala bisa healing setelah, ibaratnya emosi yang memuncak atau amarah yang memuncak gitu, Kak?
Kalau untuk healing biasanya sih masih tetap jalan-jalan ya, Kak. Oh, tetap Jalan-jalan jalan-jalan, tapi oke. iya, yang jauh. Yang jauh cari tempat Mmm. yang sepi, cari tempat yang tinggi, kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti memang Kak Lala Mhm. ini tipikal orang yang bukan pencerita dan juga lebih menyukai mungkin kesunyian ya, Kak, ya? Karena Iya ibaratnya karena terbiasa dengan hal-hal yang sangat banyak, masalah yang sangat banyak, berkecamuk di otaknya, jadi, "Saya butuh healing nih, saya butuh sunyi nih," kayak gitu, buat bisa iya mengontrol perasaan dan emosi Kak Lala gitu ya, Kak, ya? iya gitu, Kak. Oke, siap Kak Lala. Saya doakan semoga Kak Lala bisa, lebih mengontrol emosi lagi, karena Kak Lala, saya sangat mewajari apa yang Kak Lala lakuin, apa yang Kak Lala, lakukan kepada orang tua, respon yang Kakak berikan kepada orang tua, tapi saya juga tidak bisa membenarkan apa yang Kakak lakukan kepada orang tua jika sampai marah atau membentak atau apapun itu, kayak gitu kan. Karena bagaimanapun itu orang tua Kakak dan mereka sangat menyayangi Kakak seperti Kakak yang menyayangi mama papa Kakak dan kakaknya Kak Lala juga. Tentunya Kak Lala sangat sayang sama mereka dan mereka pun sebenarnya sayang sama Kak Lala, cuma terkadang ada keluarga yang memberikan rasa sayangnya, menunjukkan rasa sayangnya dengan cara yang berbeda, Kak Lala. Nah, mungkin hal ini, bisa Kak Lala lebih pahami lagi, bisa Kak Lala, ibaratnya rasakan lagi gitu, rasa sayang, emosi yang mereka berikan. Jadi jangan, waktu Kak Lala ngobrol, yang terpikirkan adalah hal yang negatif gitu. Dan saran saya mungkin Kak Lala sesekali nih, Kak, diajak keluarganya, "Ayo Ma, ayo Pa," gitu, "kita makan di luar atau ngobrol bareng." Sekedar berkumpul keluarga gitu, Kak. Biasanya, pernah mungkin ada sebulan sekali atau kayak gimana, Kak? Mungkin agenda rutin keluarganya untuk ngumpul-ngumpul gitu, Kak Lala? Dulu tuh ada ya, Kak, waktu Mhm. masih SD, tapi Oh, mhm. semenjak itu udah nggak pernah kayak gitu. Sejak kelas 5 SD itu nggak pernah, soalnya kan Mhm. papa juga dokter di Mhm. rumah, jadi beliau nggak bisa buat sering-sering Oh, keluar, mhm. gitu sih. Jadi Oke. jarang ada quality time sama keluarga juga. Oh begitu, baik Kak Lala. Dari sini sebenarnya, saya mencoba menyimpulkan ya Kak Lala ya, jadi sebenarnya konflik-konflik ini bisa saja terjadi karena memang kurangnya quality time juga dari Kak Lala dan keluarga gitu ya Kak. Jadi kurang ngobrol-ngobrol bareng nih, kurang sharing emosi, sharing perasaan, sharing pikiran. Jadi mungkin saya bisa menyarankan juga nih untuk Kak Lala, ayolah ajak sesekali orang tuanya gitu, kakaknya, "Ayo Kak, ayo Ma, ayo Pa, kita ngumpul bareng lagi," gitu. Apalagi kalau dihitung dari Kak Lala SD gitu ya, terus udah jarang nih quality time ya, akhirnya tumpukan-tumpukan emosi itu keluar pada saat, Kakak dan orang tua Kakak bertemu gitu, dan yang tadinya sebenarnya nggak mau berantem gitu, tapi akhirnya berselisih pendapat juga karena udah lama nggak ketemu dan saling nggak tahu nih, sebenarnya papa lagi sibuk, lagi pusing apa gimana sih gitu. Oh, si Lala kayaknya lagi aman-aman aja deh, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, hal itu yang mungkin menjadi ibaratnya titik kosong yang harus segera diisi, gitu ya Kak Lala ya? Iya, Oke, siap Kak Lala. Saya berharap banget nantinya Kak Lala bisa menghubungi saya kembali, bisa menginformasikan apa nih yang, sudah terjadi setelah kita konseling ini, kayak gitu. Dan saya berharap banget apa yang Kak Lala harapkan, Kak Lala ingin bisa hangat lagi dengan keluarga, bisa lebih mengontrol emosi gitu, lebih dekat lagi dengan keluarga, saya berharap itu akan terjadi dalam waktu dekat ya Kak Lala ya. mhm, iya, Amin. Siap Kak Lala, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Kak Lala? belum ada kali ya, Kak. Oke, belum ada ya Kak ya. Siap, terima kasih Iya, Kak Lala sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan bersedia ngobrol-ngobrol, sharing bareng dengan saya, karena yang saya tahu Kakak
berbicara tadi bahwa Kakak orangnya sangat pendiam, bukan pendiam ya, lebih ke tidak menceritakan kepada orang lain dan Kakak bersedia menceritakan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih banget kepada Kak Lala, dan Kak Lala nggak perlu khawatir karena saya, akan menjaga rahasia ini sampai Kak Lala akhirnya menghubungi saya kembali dan membawa kabar baik tentunya. Oke. Baik, siap. Terima kasih ya Kak Lala ya, sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih juga, Kak.